Orang yang jujur hidupnya selalu dipenuhi dengan sukacita, kegembiraan. Sementara orang yang munafik akan hidup dalam sandiwara dan mengalami celaan. Dalam bacaan pertama kita dengarkan bagaimana Paulus menceritakan pengalaman kerasulannya. Dia merasa bergembira menjadi utusan Allah di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Dia tidak mau merepotkan orang. Sekalipun dia punya hak sebagai seorang rasul, tetapi dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dia tidak merepotkan orang lain. Dia menjadi bapa bagi mereka. Dia menjadi ibu yang mengasuh mereka, sehingga umat akan merasakan damai dan sukacita. Demikian juga Paulus dapat melaksanakan pelayanannya dengan penuh kegembiraan. Dia melakukannya demi nama Yesus. Sementara dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar Yesus mencela orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka disebut orang-orang munafik. Seperti kuburan yang dilabur putih. Bagian luarnya tampak bersih, tetapi bagian dalamnya berisi tulang belulang dan berbagai kotoran. Orang melihat mereka dengan segala sikap dan gesturnya, dengan berdoa, tetapi hatinya penuh dengan kebusukan dan kemunafikan. Dan juga Yesus mengatakan bagaimana orang-orang munafik membangun makam bagi nabi-nabi. Tetapi merekalah yang membunuh nabi-nabi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita mengatakan Injil itu adalah kabar gembira, namun Injil yang kita dengarkan hari ini bernada celaan. Apa pesan di balik ini? Tentu saja apa yang kita alami dalam hidup ini tidak selalu seperti yang kita bayangkan, yang kita inginkan. Kita inginkan hidup kita sehat-sehat saja, tapi ternyata kita sudah berusaha sedemikian rupa menjaga kesehatan, kita jatuh sakit. Kita menginginkan mempunyai harta yang banyak, tetapi apa yang terjadi? Perusahaan kolaps, bangkrut, lalu kemudian jatuh miskin. Ternyata perjalanan kita di dunia ini ibarat roda pedati. Kadang di atas, kadang di bawah. Itu adalah sebuah kenyataan hidup. Yang menjadi pelajaran bagi hidup kita adalah bagaimana ketika kita di atas, kita tidak menjadi sombong dan tinggi hati memandang rendah orang lain. Dan ketika kita di bawah, kita tidak menjadi orang yang mudah mengeluh, bersungut-sungut sehingga tidak mau berbuat apa-apa. Pasrah. Tapi pasrah menggerutu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bacaan-bacaan hari ini sekali lagi mengajak kita untuk hidup jujur. Apa adanya. Sehingga kenyataan yang kita alami, perbuatan kita sesuai dengan perkataan kita, itu juga yang akan membuat kita bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bicara tentang sandiwara, kemunafikan, atau katakanlah sesuatu yang di make up, dipoles. Kadang kita bisa melihat ya, kalau sudah ada upacara perkawinan, pengantin atau keluarga pengantin itu sudah pagi-pagi benar itu sudah pergi ke salon dan kemudian berusaha sedemikian rupa membuat bedak, ya, lipstick dan sedikit dikasih eyeshadow biar nanti waktu pesta kelihatan cantik gitu. Bahkan jam-jam 1, jam 2 udah pergi ke salon untuk mersasak. Begitulah, karena akan pergi acaranya jam 5, tidurnya pun tidak lagi telentang, tetapi tidur di kursi sedemikian rupa, menderita sebenarnya.
tetapi demi sebuah penampilan itu semua ditahankan. Nah, begitulah sedemikian rupa kelihatan cantik yang telah di make up dan dipoles ini. Tapi saya punya pengalaman ketika lagu "Didoa Ibuku Namaku", lalu kemudian menangislah pengantin ini, tak tertahankannya. Lalu ternyata air matanya itu membuat bedaknya itu hilang. Dan akhirnya yang cantik itu menjadi kelihatan mengganggu atau wajahnya tidak secantik ketika di make up. Tapi menarik di situ adalah apa? Saya tidak mengatakan nanti kalau ada yang mau menikah jangan pergi ke salon, bukan, itu baik. Tetapi yang mau dikatakan di situ apa? Hidup kita apa adanya akan membuat kita tidak perlu bersandiwara. Dan akhirnya orang menerima kita dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Kita mau memberikan apa yang terbaik dari diri kita. Kita tidak sempurna. Tetapi ketika kita melakukan itu demi nama Tuhan, maka Tuhan sendiri yang kemudian menyempurnakannya. Paulus dalam kerasulannya dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi, siapa engkau sehingga engkau mengatakan dirimu sebagai rasul? Tetapi Paulus mempertanggungjawabkan itu dengan hidupnya, kerasulannya, menjadi rasul kepada segala bangsa, sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan dan mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali untuk berserah kepada Tuhan, untuk hidup jujur, sehingga kita bisa berlaku apa adanya. Dengan demikian, ketika Tuhan memakai kita menjadi alatnya, menjadi saluran berkat-Nya bagi orang, kita tidak perlu berpikir panjang. Kita akan segera menjawab, "Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku." Nah, semoga semakin banyak pewarta-pewarta yang dengan segala kepolosan dan kejujurannya memuliakan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Tuhan memberkati kita, melindungi dan menjaga kita senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.